Nah 3 sampai 6 ini masuk playoff dulu aja. Iya. Ya, Angka kan? masih sama kan? apalagi Iya. Bang Dewa nih kan. Nah ini Dewa yang lagi tertinggal tentunya. Tapi draft game kedua yang akan menjadi penentu. Dewa first pick kali ini. Bang Hellcurt. Hellcurt-nya ditutup terlebih dahulu. Udah trauma kayaknya. Tiba-tiba dicakar sama Hel. Tapi ada Akai. Satu hero yang memang di-ban di awal tadi oleh Jix, sekarang terbuka. Tapi kayaknya nggak se-first pick itu nggak sih? Untuk Akai. Ya masih Bisa Roger lah. terbuka, Angela terbuka. Tapi Angela kayaknya Angela nggak kesentuh-sentuh ya. Iya. Nah, Matilda. Matilda sekarang. Wah, Banyak ini- banget nih yang lepas nih. Menurut aku Matilda juga lebih menyeramkan sih. Sementara di sisi dari Giva mereka langsung mengambil ke arah Valentina untuk mengcopy. Dan ada Serpent Eagle bersama dengan Barats untuk ini cukup flex, masih bisa di tangan Luke, masih bisa di tangan dari Ray. Repot ya sekarang. Bahkan juga masih Pokoknya bisa. kita ngeliat jungler Barat, Fredrin. Ranking jungler. Ini nggak bisa dipercaya sekarang Nggak dua bisa, hero nggak ini. Nggak bisa. Mungkin kalau Baxi aku masih bisa percaya ya. Dia masuk jadi Oke. jungler. Meskipun Jungler. sempat kegocek juga pernah sama BTR yang bawa. Di Rom kan. No, ditaruh jadi Di EXP. Di Rom tuh XP. pernah dibawa sama RRQ kalau Iya, nggak salah. pokoknya pernah lah pokoknya. Kalau Baxi. Tapi jarang, itu jarang. Itu special case lah kalau Baxi. Tapi dua hero ini yang lagi naik bener ya. Apalagi Barats. Barats yang paling sering memang buat didorong main jadi EXP lane. Karena dia bisa cepat di level 4 dan dapetin Detona's Welcome. Ini untuk bisa menang nanti di perebutan turtle yang pertama. Trust issues lah ya. Fredrin, Cloud, fast draft, Ruby. Ini mateng sekali ya. Ini Langsung. udah kayak yakin ya. Yakin. Dengan 3 pick mereka cepat loh. Semakin yakin. Tapi yang aku suka adalah pick Cloud untuk Dewa United sih. Oke. Mereka tahu mungkin, oke, kita nggak bisa menang early, at least mid to late game kita bisa pegang kontrolnya dulu, at least. Karena mereka kelihatan kayak di game pertama aja, meskipun mereka pegang early, tiba-tiba mereka dibalikin keadaan sama Giva, mereka nggak punya jaminan. Nah, tapi itu juga sih, itu bisa mengulang mungkin di game yang pertama ya, di mana mereka butuh untuk melihat late game juga. Tapi pada kenyataannya gamenya harus berakhir di bawah menit 15. Dan itu sering kita lihat kan setelah patch. Kenapa bisa terjadi? Karena physical item defense, Itu magic defense sudah. item. Nah ini nih, Itu. karena dikurangin jadi item attack-nya laris dan item attack itu kalau memang nggak bisa ditahan dengan level yang mumpuni juga, atribut nggak ada, bisa cepet ke meltdown, langsung ke pick off. Sebagai pemain Rom saya cukup relate sih. Berasa kan akhirnya Berasa kan? ya, nangis sih. Akhirnya saya ya udahlah, pindah mid dulu aja. Oh lagi udah pindah nih. Lagi trauma jadi Atau Rom. roamer damage seperti yang Ya, dibawakan atau tadi. mungkin kan? betul ada roamer damage juga. Dan mungkin beberapa meta support biasanya. Ya, betul, melakukan support-support. untuk Rom juga di sini. Tapi ya, lihat tadi yang sudah ditutup dari sisi Geek Farm. Menutup tentunya celah untuk Dixon. Sementara Bruno masih menjadi respect juga. Dewa. Dengan ada Cloud di sini sih sebenarnya early-nya kalau memang mau di pressure sama Geek Farm. I will choose my own Menurut aku path. mereka bisa bawa Roger lagi sih kayak tadi. Roger, oke. Tapi ada komentar dari Cak Dera dulu. Kita khawatir dengan poin kita, tapi percaya diri lolos playoff. Secara poinnya memang ya cukup mengkhawatirkan lah peringkat 3 sampai Ya. 6 ya, karena Sama. sama semuanya. Yes. 6 match. Sorry. 6-6 ya. 6-6 6-6, pokoknya, iya, 12 6 match, win. 6 menang, 6 kalah. 6 menang 6 kalah. Pokoknya 3 sampai 7 ya. Dan chance-nya itu sama, Tadi 71,9%. Ya. Semuanya. Jadi kalau nasibnya sama, nah itu. Apa? Kadang nggak enak Kan ada soalnya. 2 yang naik, berarti 2 juga bisa stay di bawah kan? Iya, mereka persyaratannya banyak. Mereka harus menang dan mereka harus berharap juga yang atasnya turun gitu Makanya kan. minggu pengharapan nih. Ya ngarep menang dan ngarep ada yang turun. Minggu ngarep-ngarep nih. Jadi doa jelek aja. Bener juga ya. Serba salah ya, serba salah. Tapi ya itulah, karena kalau misalnya ngejar poin dari early itu sebenarnya udah paling enak lah. Iya. Untuk di akhir ya mereka udah cukup aman kayak Bigetron dan juga Onyx ya. Yap. Sementara 2 tim besar yang kita tahu kayak Araki Evos juga mengkhawatirkan. Iya, tapi besok ketemu mereka. Gak apa-apa. Nah, besok ketemu tuh bakal seru tuh. ada derby klasik. Nah, Nah. gitu. Saya penasaran buat besok. Tapi nanti dulu deh. Oke, Gak apa-apa. saya juga Ya karena penasaran. besok akan ada derby klasik. Tapi ya balik lagi Moskop di band sekarang. Mm-mm. Ini berarti ya menyisakan mungkin Kari yang bisa diambil kalau mau coba untuk bisa cepat ke meltdown si Fredrin yang di depan. Beatrix? Wow, Beatrix. Beatrix. Untuk Cak Dera. Menarik sih. Karena ya ini adalah salah satu power pick juga ya buat Cak Dera. Yap. Ini biasanya dikombinasiin sama Hero Suppress lah ya. Buat combo-combo. Bisa. Kaja bisa, Beatrix, Kaja Beatrix. Franco Beatrix. Dan itu Soalnya- masih bisa dibawakan sekarang. Masalahnya Ruby-nya kan juga masih fleksibel kan. Betul, betul. Luke, kita tahu pernah juga membawakan Ruby XP. Oke. Dan mungkin tersisa siapa nih? Kalau ngeliat dari shadow pick-nya ada Lapu-Lapu dengan juga Vexana.
pasti cukup oke sih kalau lapo-lapo apalagi sekarang ya. Ya. Dimana fighter bisa memberikan damage dan juga dia cukup sustain dengan adanya efek shield yang bisa dipakai. Dan Vexana dengan efek Fury-nya masih tetap menjadi salah satu yang menakutkan dan juga bantuan dari Eternal Guard. Sekali lagi ini untuk bisa memenangkan peraduan nantinya di Turtle yang pertama. Dan ya dua hero itu yang memang langsung diambil. Ya, ini juga satu bentuk deny pick buat lapu-lapunya Luke ya. Ngeri banget soalnya. Dan Florin muncul. Wah, membawa kembali meta support untuk Baloyski. Dan kita akan melihat apakah memang turtle pertama, turtle kedua bukanlah target untuk Geek Farm. Mereka lebih fokus untuk ngasih space juga ke arah Betrix dari Cadera. Iya, ada Valentina sih di sini yang bisa mengambil Eternal Guard ya. Jadi secara ini nggak terlalu ketinggalan jauh nanti kalau memang Geek Farm mereka ingin mencoba untuk mengkontes di Turtle yang pertama. Yap, tapi ada Matilda juga nih permasalahannya. Oke. Hero Kating yang sangat-sangat mengerikan. Ya, tapi menurut aku Dewa mereka draftnya bagus sih. Mereka punya efek sisi yang cukup banyak dari Vexana juga lapu-lapu. Fredrin juga. Matilda yang bisa menyelamatkan hidup dari pemain-pemain Dewa dengan Guiding Wind. Yap, dan ini typically dari Dewa mereka bisa melompat semua. Jadi untuk safety Ya. mereka ini benar-benar cukup terjamin sekarang. Plus dan jauh lah bisa dipegang sama Cloud nantinya ya. Yap. Itu dia. Yap, oke. Ini adalah match point. Apakah Geek Fam bisa membungkus 2-0 atau Dewa United akan menyamakan keadaan? Dan langsung saja kita akan menyaksikan bersama-sama di Landau akan seperti apa. Jadi MPL Arena mana suaranya? Menuju ke dalam Lane of Dawn untuk game yang akan menentukan nasib dari Dewa sih lebih tepat. Benar-benar. Karena semakin terpuruk akan semakin terjebak di zona merah. Yap. Dan Geek Farm mereka yang akan lebih semakin memantapkan posisi mereka di 6 besar untuk menuju ke babak playoff. Case bakal coba di-poke dengan keberadaan dari Aboy dan juga Baloy. Ini yang aku lagi-lagi ya. Kita kalau ngomongin masalah Florin udah pasti patokannya pasti Baloy nih. Seneng banget bawa Florin untuk lagi-lagi bisa nge-support pemain-pemain dari Geek Farm dengan Bloom dan juga Dewnya. Iya, dari jauh apalagi ya. Dia nggak perlu muncul di map, dia bisa mensupport dengan global heal dia juga. Yes, dan Drian juga udah kelihatan mulai masuki ke area dari jungler yang dimiliki oleh Geek Farm. Tapi what? Bersama Cadera. Wih, Baloyski flicker ke depan. Dan ternyata men-trigger satu buah Purify bahkan di early game untuk Wattnya. Itu kan cukup worth it sih, karena gimana pun Purify terpaksa digunakan ya untuk Watt, kalau enggak itu mungkin terkena sedikit mini stun yang dibuka oleh Baloy. Ya, tapi sayangnya Baloy juga nggak bakal punya flicker nanti ya untuk setup nanti total yang pertama. Dan Baloy dengan emblem support juga yang tadi dibawakan oleh dia. Dan juga ada pull yourself together. So ini kita hanya akan melihat adanya metode sedikit babysit yang sedang dipakai oleh Geek Farm dan mereka bisa bermain agresif sepertinya. Wah, ini Wattnya bakal coba untuk ditabrak sih. Arcane Shadow Strike dibuka. Melewati outer turret yang masih kokoh berdiri pula ya. Berani banget nih dari Aboy. Nih dari menit pertama ya, 1,5 menit berjalan gamenya kelihatan dari Geek Farm mereka benar-benar fokus banget untuk menargetkan laning dari Watt ini supaya nggak nyaman. Yep. Farmingnya bakal coba diganggu untuk patternnya sendiri. Karena seperti yang tadi kita udah bahas, Florin di tangan Baloy udah pasti target mereka bukan turtle pertama, turtle kedua. Tapi gimana mereka nge-pressure laning dari Cadera, ngasih space supaya Caderanya farmingnya lebih cepat dibandingkan dengan Watt. Dan ini benar-benar tempo yang sangat pelan ya, berbeda dengan di game yang pertama juga. Dan sejauh ini cukup banyak recall yang harus dilakukan oleh Watt. Oke, Gary memegang kontrol penuh terhadap turtle kali ini tanpa adanya kontes. Seperti apa yang dibilang sama Cibomo juga ya, kontrol dari gold lane yang ternyata yang memang menjadi fokus dari Geek Fam. Dan sebetulnya untuk match up antara Betrix dan juga Cloud, ini aja udah susah ya Cloud ya, apalagi ditemenin. Ya udah ini sangat ditemenin, jadi ini akan membuat Cadera akan jauh lebih bisa survive lagi berkat efek-efek heal yang diberikan Baloyski. Tetap pressure dan bahkannya tuh dari Barsha juga kan ada tuh di badannya si Cadera. Ya, tapi karena mungkin kalau kita ngelihat dengan strategi atau plan yang dibawakan sama Baloy adalah melepas 2 turtle untuk Dewa, mereka harus bisa menangin laning lainnya. Karena kalau misalnya mereka ngelepasin 2 turtle tanpa adanya trade yang bisa didapatkan oleh Geek Farm, hitungannya bakal rugi juga. Masalahnya Watt ini main super safety ya, Betul. main aman banget Dan di belakang. posisi Drian sekarang udah mulai nge-babysit juga nih ke area bawahnya. Karena gimana pun pressure yang diberikan ke arah Watt ini bakal bikin dia lagi-lagi bakal susah untuk survive. Dan kalau momentumnya terus dikasih ke arah Geek Farm, gimana pun pasti dia bakal ke delete. Ya, dan lihat itu dia mobilitas yang dimiliki berkat kehadiran Matilda dia.
Guiding Wind yang bisa manggil siapapun juga, bisa memberikan efek shield tambahan, dengan favor juga nantinya akan ada efek kill. Tapi ini lama banget ya Baloi di sini. Karena targetnya sebenarnya di awal udah bukan main objektif ke arah Turtle ya. Baloi pernah bilang juga sebenarnya ke KB ya waktu itu, karena memang kenapa dia seneng banget untuk bisa bawa Florin, itu karena lagi-lagi mereka pengen coba untuk maksimalin dari segi farming yang terlebih dahulu untuk di early. Jadi melepas Turtle 1 dan kedua, tapi masalahnya lagi-lagi pressure landing ke gold lane ini harus jalan dari Geek Farm. Masalahnya Wattnya belum ke pick up sama sekali kan? Ya, dan ini hampir gak ada gangguan sama sekali, justru mereka lah yang harus terkena pok meskipun memang ada heal ya. Tapi sejauh ini ya, power dari Cloud yang butuh item, kalau memang kita bisa sandingkan dengan Beatrix, tinggal siapa yang lebih dulu untuk melakukan inisiasi. Wow, dan audience prediction 28 untuk Dewa United, sementara 72% masih diungguli untuk Geek Farm. Tapi kalau memang terlalu fokus juga ke arah gold lane ya tadi Ray-nya kehilangan orange buff loh. Betul. Itu lumayan banget, apalagi sekarang kontrol ke arah Turtle kembali dipegang oleh Dewa United. Apakah akan ada kontes, tapi Baloyski is coming. Ama Vandit kali ini flicker menuju ke arah depan. Eternal Guard memisahkan adanya Aboy dan juga Baloyski dari paling belakang. Tidak ada lagi yang di lini paling depan kecuali Gary kali ini memberikan efek down terhadap Luke kali ini. Mencoba untuk mundur perlahan-lahan Geek Fam menarik ulur, tapi lihat sudah mulai masuk lagi Eternal Guard curian Dixon. Mencoba mengacaukan, tapi retribusi di sound point dari Gary yang berhasil juga membuat Turtle jatuh ke tangan Dewa United tanpa adanya kompensasi yang bisa dibayar oleh Geek Fam. Wah, dan lihat dari posisi Gary masih tidak mau memberikan kesempatan untuk Luke setidaknya bisa survive, tapi sepertinya tidak akan terlalu berkomit. Dan Dixon udah jadi ke arah Hunter Strike. Tadi ketika Turtle sedang dikontes oleh kedua belah tim, Watt ini udah jadi Demon Hunter Sword loh. Ya, tapi ya sejauh ini kita melihat Geek Farm ya, dari sisi macro play mereka juga goldnya nggak terlalu jauh. Ya, dua Turtle ini memang bisa diambil oleh Dewa United, tapi goldnya ini hanya selisih 300. Jadi benar-benar gak jauh sama sekali, dan bahkan Dewa yang sepertinya merasa bahwa mereka harus bisa mendapatkan creeps-nya agar bisa unggul lebih jauh. Dan tadi kita tahu kan sudah ada usaha pencurian juga, tapi ternyata masih bisa di mirror dari sisi pencapaian gold. War X first item untuk Ruby dan Hunter Strike first item buat Dixon ya. Jadi ada sedikit perbedaan mungkin untuk itemnya, tapi War X di tangan Ruby di sini akan bisa memberikan efek lifesteal juga, masih ada efek cooldown. Dan itu cukup berarti nantinya bagi Ruby, apalagi untuk tipe-tipe yang bisa ngasih damage secara constant. Iya, dan Cadera udah juga jadi dengan satu buah Blade of Despair ya. Sementara dari Aboy, karena memang Valentina cukup mandiri untuk ditinggal di area mid-nya. So terkadang babysit yang dilakukan sama Baloi ke laning dari Cak Dera ini masih baik-baik aja untuk Aboy. Berbeda dengan game pertama yang mungkin kita tahu ya. Dari Aboy sering banget di-pick off oleh pemain-pemain dari Dewa United. Tapi kali ini, yap, peperangan terjadi. Ada Eternal Welcome sudah mulai dibuka juga. Terus dari belakang Baloyski tidak terselamatkan. First blood diamankan oleh Dewa United. Tapi Cak Dera pun menghilang dan bahkan kali ini Ray-nya pun terjebak. Gak bisa kemana-mana dan bahkan double kill diamankan oleh Geese dan juga Dixon. 4 pemain dan bahkan menuju ke wipe out sekarang tercipta untuk Dewa United. Tiba-tiba team fight yang membuat Geek Farm terwipe out di area mid-nya. Itu padahal menurut aku, meskipun memang Dewa sempat dapetin first blood ke arah Baloi, tapi Luke narik dengan satu buah Emon kan, sayangnya damage-nya itu masih belum cukup dari Geek Farm. Ya, dan bahkan ada Gary juga yang sudah siap tadi ya untuk memberikan damage-nya dia. Dan tim fight yang sekiranya tadi coba untuk diinisiasikan Geek Farm, karena mereka sudah melihat Cadera punya BOD. Kenapa tidak mereka coba untuk paksa tim fight 5 lawan 5? Terlihat oleh Dewa dan bahkan dibalikan semuanya oleh Dewa. Tapi itu thanks to Dixon sih, karena kali eksekusi semua pemain-pemain dari Geek Farm mau nggak mau harus mundur. Oh, wow. masih bisa Masih diambil ya? sama Ray-nya juga. Tapi perfect turtle untuk Dewa United. Iya. Perfect Turtle, terus juga tadi karena satu wipe out akhirnya goldnya tiba-tiba jauh melejit ya. Karena komposisinya banyak banget ya. Dari Dewa yang ngebuat akhirnya dari game nggak bisa bergerak terlalu banyak. Ya maka itu yang tadi aku udah sempat bahas. Dewa United mereka bawain drafting yang cukup bagus untuk di game kedua kali ini. Efisiensinya banyak. Ada Eternal Guard dari Aboy ya kan. Lalu bahkan kita ngeliat ada Brave dari Dixon juga. Gary di sini juga kita tahu punya pressure ward. Brian lagi-lagi guiding win. Dan kayaknya Watt cukup dengan Demon Hunter Sword at least untuk memberikan efek finisher ke arah pemain-pemain dari Geek Farm. Dan Watt hampir aja. Cadera bakal coba untuk ditabrak tapi ternyata itu hanya sedikit teori ancaman saja oleh Drian. Tapi hampir Wattnya pun menghilang tadi. Dia masih punya Battle Mirror damage juga untuk melarikan diri. Benar, tapi sudah menggunakan flicker ya berarti untuk kontes di, di Lord yang pertama nanti bakal sedikit berat bagi Geek Farm. Dan Gary so far so good ya, di level 12 dia berhasil untuk masuk meraih apa yang bisa didapatkan di dalam jungle milik dari Geek Farm. Dan Geek Farm juga mereka sudah mulai team fight 5, mereka sudah berusaha untuk konsen
Ini untuk main 5 front to back. Oke. Dan Wattnya ini masih free-free aja. Dari tadi ditekan tapi nggak kenapa-napa. Walaupun memang belum ada kill sama assist ya. Kita ngelihat sebenarnya juga Chuck Dere di sini cukup bagus juga ya, memaintain goldnya biar tidak terlalu jauh sama Watt, meskipun udah mulai kejar-kejaran nih. Posisi dari Watt dan juga gold dimana dari Chuck Dere, dimana kita melihat memang players gold by UBS Gold tadi. Yap. Renner Rapati yang langsung masuk ke tubuh dari Wattnya, tapi ya tidak usah khawatir. Di situ masih ada Drian juga dengan Favor. Betul. Dengan Fast of the Oasis mungkin. Ya, pasti akan bisa nge-heal juga ya. Dan ini semakin lambat laun, jelasnya Geek mereka akan cukup tertekan ya. Mereka nggak punya mungkin hero yang bisa melakukan split push. Jadi agak berat di sana dan juga mobilitas mereka mungkin cukup terlihat tertekan sekarang. Sedangkan dari Dewa dengan Cloud yang dipakai oleh Watt, mereka bisa main 3-2 seperti yang sering kita lihat ya belakangan. Kalau dari segi laning jauh sih pasti kayaknya masih diungguli sama Dewa ya. So gimana tinggal caranya Dewa ini memaintain tempo permainan mereka. Jangan sampai Gifam dapetin momen kembali tapi lu Amovended kali ini berhasil untuk bisa memakan satu pemain di mana Dixon kali masih bisa bertahan. Bahkan Dixon yang tidak tumbang. Baloiski yang berhasil dihilangkan. Cadera bakal coba ditabrak dan double kill hadir dari seorang Super Awat. Mencoba untuk bertahan Ray di depan sana pun tidak bisa kemana-mana lagi dengan adanya efek Chain CC. Yang membuat kali di killing spree pun diamankan oleh Case. Aboy dan Luke menyisakan 2 orang saja. Mencoba untuk bertahan tapi lihat bagaimana kali ini Dewa memutuskan untuk fokus ke arah Lord terlebih dahulu. Wah itu timing blazing duet dari Watt bener-bener on point banget dan kelihatan target dia cuma seorang Cak Dera. Meskipun kayak lu udah ngebuka Ammo Bandit itu bagus banget untuk culik 1 ya, tapi masalahnya posisi dari Gary tuh gak langsung tumbang tadi tuh. Iya dan Dixon juga gak tumbang sama sekali tadi. Dibuka dengan I'm Offended, ternyata tidak ada yang bisa menahan dia terlalu lama. Dan akhirnya Bravest Fighter bisa dipakai untuk keluar dari situasi sulit. Dia di Tonas Welcome juga kan? Iya. Oh, tapi udah semuanya dikeluarin dan akhirnya bebas masuk kan, blessing duetnya free. Barusan juga menarik ke arah Gary, bukan suatu pilihan sebenarnya untuk Luke, tapi mungkin bermain lebih aman dari Luke sendiri. Menurut aku targeting dari Gifam ini harus lebih efektif sih untuk team fight-nya. Mereka nggak bisa narik ke arah Dixon karena gimana pun sempet terkena wipe out kan dari Gifam tadi di awal. Masalahnya itu juga team fight-nya lagi-lagi gara-gara Dixon-nya juga nggak gampang untuk ditumbangin sama pemain Gifam. Ya ini lebih ke Geek yang harus melakukan reaksi gak sih daripada mereka yang inisiasi langsung. Dan masalahnya Dewa ini tinggal nunggu Ammo Bandit keluar dulu baru Wattnya bisa masuk ke dalam. Ya, dan bahkan ini item-item sudah mulai jadi juga ya. Ada Divine Glaive tadi di tangan Case. Jadi untuk item-item defense-nya ini bakal berat. Seharusnya untuk Geek Farm juga bisa dibalaskan ya Dewa di game yang kedua. Let's see sekarang karena Watt juga sudah mulai berpartisipasi dari tim fight Dewa. Oke, Magic Sentry telah dibuka. Lord masih coba untuk ditahan di arah bawah. 3 inner turret sudah berhasil dirontokkan. 3 base turret yang tersisa kali ini dari Geek Fam. Mampukah mereka pertahankan karena Lordnya sekarang bakal coba untuk dikawal pelan-pelan. Eternal Scape kembali dibuka kali ini memberikan adanya efek knock up. Luke mencoba untuk mencari satu pemain di depan sana. Ada satu Circling Eagle mencoba untuk mundur saja dan base turretnya pun masih bisa dipertahankan. Iya masih bisa bertahan, untungnya tidak tumbang. So Geek Farm mereka masih bisa bernafas, tapi masalahnya lagi-lagi itu berkat beberapa resource skill yang sempat keluar dari Geek Farm. Tapi lu Ammo Bandit kena ke arah 2 orang sekaligus, tapi kembali Dixon mengembalikan keadaan dengan Bravest Fighter menuju ke arah depan. Aboynya pun harus mundur lagi-lagi. Dixon bukan target yang optimal. Oh, dan bahkan kali ini lihat Geek Farm mereka fokusnya untuk pecahin base turret dulu di area bawah. Ya dan mereka dapetin loh untuk base turret bawah dan ngebalikin lagi-lagi apa yang coba untuk diinisiasikan. Masalahnya Geek Farm ini susah banget, kayak seakan-akan damage-nya ini masih belum maksimal ya. Betul, kan 9.000 lawan ini ya, selisihnya dari 9.000 buat gold gap-nya sekarang. 8-0. Ya, dan bahkan mereka yang tertekan tapi mereka yang berusaha untuk dapetin nyiptain point kill dan targetnya juga. Ini bukan ke arah yang memang mungkin cukup cepat ya. Seperti si Dixon yang setiap kali ditarik dia selalu bisa survive. Ada cara untuk bisa keluar dari sana. Sulit juga sih mau ngincer ke arah Watt. Menurut aku Watt ini pemain yang positioningnya juga bagus. Jadi nggak mudah untuk menangkap ke arah Watt. Mungkin Case atau Drian bisa jadi pilihan. Masalahnya tadi juga Dixon bukan cuma sekedar bisa escape ya. Dia bisa balikin dia lagi. langsung loncat masalahnya. Itu langsung dibuka Bravest Fighter-nya. Dia cukup pede karena lagi-lagi dia punya efek regen HP yang cukup tinggi kan. Dan menang level tentunya dibandingkan dengan player-player dari Geek Farm. Ya ini dari Dewa mereka sudah ada 1 berarti yang maksimal levelnya. Dan Lord yang spawn enhance Lord bisa jadi langsung diambil cepat juga. Kecuali memang mau diadu lagi oleh Geek Farm. Karena cukup beratnya dari Geek Farm yang kita bahas di awal. Lihat Cloud-nya di top lane. Jalan selalu bisa split.
Dan itu menjadi salah satu PR untuk bisa siapa yang defense, siapa yang nanti mencoba untuk dapetin Lord yang kedua. Dipaksa untuk kirim satu pemain sih untuk ngedefense base untuk Geek Farm ya. Sementara Dewa United mereka dengan keunggulan 8.600 di tangan udah pasti ini akan lebih pede dari segi objektif, Luke. Oke, Case ternyata yang kali ini menjadi target, tapi Drian memisahkan peperangan. Diikuti juga dari Dixon, mencoba untuk mengacak-acak lini belakang dari Geek Farm. Tapi lihat bagaimana Baloiski tidak terselamatkan. Dixon lagi-lagi bisa survive dan mega kill diamankan oleh Case-nya. Gary tidak bisa kemana-mana lagi karena damage dari Aboy begitu menyakitkan. Dan 1 poin kill pertama untuk Geek Farm bisa mereka ciptakan. Wah itu Ray tim fight-nya kepisah dari pemain-pemain Geek Farm lainnya. Karena fokusnya memang sebenarnya karena ada objektif Lord, mau nggak mau yang memegang ratingnya harus ditumbangin dulu kok. Ya benar, tadi Case yang memang ditargetkan. Iya. Cuman sayangnya lagi ya, di Dixon loh. Dixon yang selalu bisa memecahkan konsentrasi bagian belakang Geek Farm. PR Dan sih. akhirnya tim fight-nya kepisah itu tadi, waktu si Ray-nya tumbang, dia sendirian. Barat sendirian ditembak dengan Cloud. Yang memang udah gak bisa kemana-mana dan Lord kembali jatuh ke tangan Geek Farm. Ya, dari Dewa. Oh Dan iya, sorry. juga tanpa adanya Lord, dari Retribution. Gak ada jungle-jungle, dua-duanya tadi masih tumbang. Oke, dan kita lihat sedikit ya buat replay yang tadi nanya dia nih. Dimana Dixon langsung lompat menuju ke Cadera, sehingga Cadera akhirnya harus bisa di-cover dengan yang lain. Sedangkan di sisi yang berbeda, Detona's Welcome memang sempat dipakai oleh Ray. Tapi lihat, tim fight-nya sudah kebagi, tim fight kiri dan juga tim fight yang kanan. Tapi sebenarnya ini karena Matildanya juga sih, efek adanya Matilda merepotkan. Tapi kali ini dari Dewa sepertinya mereka udah mulai siap menabrak karena laning bawahnya udah di-push. Oke, satu Lord bakal coba untuk dikawal. Eternals Guard lagi-lagi mengacak-acak lini belakang. Circle itu mulai dibuka juga efek knock up kali ini memberikan adanya Bloom. Mencoba untuk bertahan sekuat tenaga tapi base lain udah mulai dicicil. Perlahan-lahan Lordnya masih bisa di-defense dan Geek Farm masih bisa bertahan. Oke, Lord yang berhasil di-clear dengan cukup terseok-seok memang dari Geek Farm karena gimana pun Watt itu tadi fokusnya untuk benar-benar numbangin base. Dia nggak peduli dengan tim fight, dia nggak peduli dengan pemain-pemain Geek Farm lainnya. Fokusnya adalah dia ngecicil sampai at least base-nya ini bikin teman-teman dari Geek Farm ini deg-degan sebenarnya. Wah, tapi Geek mereka kuat juga loh. 9.000 gold gap yang tadi masih bisa mereka jaga juga dan bahkan mereka belum kehilangan mid dan juga top base turret-nya. Yang dimana bantuan enhance lordnya ternyata ya gak maksimal sama sekali. Iya, ini masih ada high ground juga. Eternal dibalaskan Eternal ternyata. Disambut kembali dengan Bennett Crash dari arah belakang. Hanya memberikan efek pengusiran mundur saja untuk pemain-pemain dari Dewa United. Sehingga mereka cukup sulit untuk bisa mendobrak lini pertahanan dari Geek Farm yang begitu kuat. Wah, ini winning condition untuk Geek Farm harus kayak gimana nih kok? Iya, dari Geek Farm mereka main stabil saja seperti ini. Sebenarnya ini kesempatan mereka cukup terbuka. Apalagi dengan adanya Bloom yang bisa dipakai nanti. Ini bisa membuat lawan miskalkulasi. Dan itu yang bisa dicari nantinya oleh pemain-pemain Geek Farm. Atau buat satu serangan kejut seperti MF Vendor tapi jangan keluar dari base. Bermainlah di sekitar dari base turret atau bahkan dari base mereka sendiri. Oke, NOD di tangan Aboy. Tapi masih belum cukup ya. Ini menahan regen HP dari Dixon loh. Masih belum cukup ternyata. Ya, terus lihat nih. Lo udah lengkap juga kan buat si Baloiski. Dia punya fleeting, Flash of the Oasis, Punya Blood Wings. Blood Wings-nya juga ada untuk tambahan shield. Cadera juga udah ada Demon Hunter Soul sebenarnya. Ya, dan untuk clear lane-nya sebenarnya dengan mengandalkan Nibiru's Passion juga terlihat itu cepat banget tadi. Sangat-sangat cepat sehingga masih ada kesempatan. Mungkin yang harus diwaspadai dari Geek ini lebih ke jangan sampai kena split push ya dari Watt-nya karena ya mobilitas yang dimiliki oleh Cloud ini yang nggak bisa diimbangi dengan draft yang dipakai Geek sekarang. Ya karena gimana pun satu laning jauh bakal dipegang oleh Dewa. Dan team fight-nya yang aku takutkan adalah Geek Farm mereka karena tahu bisa ada split push yang dibawakan sama Dewa. Si Watt ini datangnya jadi sebagai eksekutor aja. Jadi ketika semua resource skill udah dikeluarin nih dipaksa sama Dewa untuk di pop up semua dari sisi Geek Farm. Watt-nya tinggal masuk dengan basic build. Oh tapi sepertinya Watt sudah mulai diketahui posisinya oleh Luke. Oke, bakal coba ditabrak. Luke kali ini bakal dimakan. Kembali dengan adanya Bloom menyelamatkan nyawa dari pemain-pemain Geek Farm sehingga tidak ada yang tumbang, justru Dixon sudah mulai tergerus dari segi HP-nya. 5 pemain Geek, mereka masih ready. Apakah akan adanya kontes? Karena ternyata Lordnya di reset terlebih dahulu. Iya, Geek Farm juga mereka coba untuk main tarik ulur ya. Karena lagi-lagi gimana pun itu laning bawah harus diperhatikan sih sama Geek Farm. Harus ada satu pemain yang at least bakal ngejaga base-nya. Dan sementara itu jadi keunggulan untuk Dewa tentunya. Sehingga Dewa bisa untuk mendapatkan Lord mereka yang ketiga. Oh, ditabrak lagi. Circling Eagle mencoba untuk masuk. Dan bahkan kali ini Detona's Welcome memberikan efek stun menuju ke arah seorang Dixon. Dan bahkan kali ini Cadera
Curian di arah belakang mencoba untuk bertahan atas Guard. Curian mencoba memberikan adanya sedikit lagi efek knock up sehingga Dewa United kembali harus mundur dan menunggu Lord yang akan segera muncul. Wow, satu immortality di tangan dari Watt dan bahkan dia udah siap sepertinya untuk teamfight. Oke, Wattnya masih bermain-main saja dengan battle mirror image-nya. Yap, dan fast clearance lagi ya, Penetrate yang dipakai juga. Eternal Guard Curian tadi juga dipergunakan oleh Aboy. Jadi cukup banyak sebenarnya source skill yang sudah terbuang dari kedua tim ini. Tapi Lordnya, Evolve Lord yang kalau kita bisa lihat ini Dewa. Mereka bisa membiarkan Evolve Lord berjalan lewat lane bawah dan mereka tinggal fokus untuk mendapatkan base mid dan juga bagian top dari turretnya. Ya mereka tinggal fokus landing line-nya aja sih. 3 lane akan di-push sama Dewa tapi look. I'm offended, kembali Dixon bukan target yang optimal. Lagi-lagi bisa bertahan. Satu base turret top lane masih bisa dipertahankan pula. Circling Eagle kembali mencoba untuk memberikan efek tabrakan. Tapi Drian sendirian di depan sana. Base sudah mulai terbuka dan kali ini Dewa United masih punya kesempatan untuk kembali ke game yang ketiga. Memaksakan kembali untuk bermain di game yang ketiga adalah memang pilihan untuk Dewa United.